Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.246.295.184 rupiah, yang kemudian minta nanti mitra bangun kemudian memotong ada potongan yang harus disetor kepada yayasan ini. Ini yang sekarang sedang diperiksa oleh kejaksaan. Bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, ngentit, maka kita akan langsung copot dan kemudian kita usulkan pemecatan di Badan Kepegawaian Nasional. 311 miliar rupiah uang rakyat hampir aja lenyap masuk ke rekening entah berantah. Gila banget. Tapi Kepala Badan Gizi Nasional, Mas Dar, langsung sikat habis oknum-oknum di baliknya. Ada apa sebenarnya di balik proyek makan bergizi gratis ini? Entah gimana caranya kualitas makanannya dikurangi karena dia harus menganggarkan untuk setoran potongan tadi. Bisa dipahami di sini ya. Kemarin, tepatnya 4 Agustus 2026, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mas Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, buka-bukaan soal kondisi asli proyek makan bergizi gratis di lapangan. Bukan sekedar laporan di atas meja, tim BGN turun langsung menyisir lebih dari 27.000 dapur di seluruh Indonesia. Hasilnya, bikin geleng-geleng kepala. Ditemukan ribuan anomali dan yang paling parah, 414 dapur siluman. Dapur ini rekeningnya double, atau bahkan dapurnya tidak pernah beroperasi, tapi uang negara udah terlanjur masuk. Kalian pikir BGN bakal diam? Tentu tidak. Dengerin langsung gebrakan Mas Dar di menit-menit awal preskon ini. Setelah kami periksa ribuan rekening ini, kami menemukan semacam anomali bahwa ada saldo rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu. Ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya itu belum beroperasi, atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Jadi oleh karenanya ya, setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPBG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.296.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran ya, yang kami temukan dari 414 SPBG atau dapur. Tegas, 300 miliar lebih berhasil ditarik kembali ke kas negara. Tapi pertanyaannya, kok bisa uang sebanyak itu nyasar ke dapur yang nggak ada wujudnya? Apakah ini murni human error, salah transfer, atau ada keterlibatan orang dalam? Tunggu sampai kalian dengar hasil investigasinya di segmen berikutnya. Yang ini bakal bikin kalian emosi. Ternyata BGN nggak cuma ngecek 414 dapur siluman itu aja. Dari total 16.482 dapur yang diaudit bersama kejaksaan, ada 5.355 dapur yang masuk kategori pelanggaran. Mulai dari pelanggaran ringan, sedang, sampai berat. Bahkan lebih dari 800 dapur langsung disuspend operasionalnya. Mas Dar sadar betul, ini bukan cuma soal perbaikan administrasi, ini soal uang rakyat. BGN menggandeng penegak hukum untuk mencari mens rea atau niat jahat tindak pidana korupsi. Kalau terbukti ada oknum SPPG, Satuan Pelayanan Program Gizi, yang berniat ngentit atau nyolong uang negara, sanksinya gak main-main. Apakah adanya indikasi mens rea? Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Tentu saja bagi dapur-dapur yang
atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini, tidak ada yang kebal hukum. Kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk kalau pelakunya adalah pejabat BGN sendiri. Saat ditanya wartawan apakah ada afiliasi orang dalam BGN lama yang bermain di balik dapur siluman ini, jawaban Mas Dar membongkar dua kemungkinan motif yang bikin kita miris. Apa motif mereka bikin rekening fiktif ini? Dengerin ini. Jadi kami menduga, ini namanya dugaan, tentu saja pembuktiannya ada pada penegak hukum. Kami menduga kenapa uang bisa ke rekening di mana dapur itu rekeningnya double atau dapur itu belum beroperasi. Kami menduga ada oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang perdalam. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua nih motivasinya, motivasi mens rea kejahatan atau yang satunya. Kalau mens rea kejahatan mungkin dia niat mau nyuri misalnya. Atau bisa jadi misalnya kami menduga ini yang katakanlah mendugaan yang bukan pelanggaran pencurian atau tindak pidana korupsi adalah dia hanya ingin ngirim ke banyak rekening supaya kelihatan serapan anggarannya tinggi. Gila kan? Demi flexing serapan anggaran tinggi atau malah emang niat nilep uang rakyat. Semua data sudah di tangan kejaksaan dan siap diproses asas praduga tak bersalah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin heartbreaking sekaligus bikin darah tinggi di preskon ini. Di lapangan ternyata banyak dapur yang kualitas makanannya disunat. Kenapa? Karena ada skema yayasan parasit. Jadi gini prakteknya, ada yayasan atau mitra yang ngakunya mau investasi. Mereka ini cuma jadi perantara. Begitu dana turun, yayasan ini memotong budget per porsi makanan anak. Ada yang dipotong 100 perak, 300 perak, sampai Rp2.000 per porsi. Bayangin kalau itu dikali jutaan porsi setiap hari. Yang lebih parah, yang disuruh ngutang buat bangun dapur itu siapa? Kepala dapurnya. Ada satu kasus guru SD yang jadi kepala dapur sampai utang miliaran rupiah. Gimana respons Mas Dar soal ini? Saya kita seorang guru SD Mas Dar. Ya. Sehingga saya membangun SPG itu 2,5 miliar. Berhutang di 11 tempat. Saat ini SPG kami berhenti operasi karena ada dugaan yang tidak baik antara kepala SPG dan yayasan. Skema ini sangat merugikan. Sang guru berutang 2,5 miliar untuk bangun dapur. Yayasannya yang enak-enakan motong budget porsi makan siang anak-anak. Mas Dar memastikan ke depan skema ini diubah total. Dapur harus menjadi ekosistem BGN secara langsung tanpa perantara yayasan calo yang cari untung dari gizi anak bangsa. Satu SPPG bahkan sudah ditutup karena tidak memenuhi syarat 5B, yaitu baik, benar, bagus, bersih, dan bergizi. Sebetulnya itu begini, mitra itu, jadi mitra kan adalah investor. Nah, seharusnya atau konsep awalnya adalah mitra yang ingin bangun dapur itu untuk bisa, ini mitra kan untuk bangun dapur kan dia keluarin uang sendiri. Kenapa yayasan? Karena ini aja nih, mekanisme administrasi peraturan Menteri Keuangan dan seterusnya itu harus yayasan. Seharusnya mitra untuk bangun, dia punya uang, katakanlah seperti Anda bangun uang, dia bangun, itu untuk bisa bangun, itu harus bikin yayasan dulu, kemudian yayasannya di-submit ke BGN, di-approve, Anda bangun. Masalahnya yang sekarang ini, sekarang kita lagi kita petani, kita sisir, ini adalah begini. Oknum di dalam BGN terdahulu, itu kemudian menyiapkan yayasan-yayasan. Kemudian di-approve, karena dia adalah oknum di dalam, dia yang meng-approve titik-titik ini. Jadi, si yayasan-yayasan yang di-approve ini adalah yayasan-yayasan yang dia tidak punya uang. Dia di-approve karena memang ada, itu tadi, karena orang dalam. Kemudian karena yayasannya sudah di-approve, kemudian dia menjajarkan titik ini kepada mitra. Yang kemudian minta nanti mitra bangun, kemudian memotong ada potongan yang harus disetor kepada yayasan ini. Ini yang sekarang sedang diperiksa oleh kejaksaan bahwa oknum-oknum di sini itu terafiliasi dengan yayasan-yayasan tertentu yang dia menerima setoran.
Oleh karenanya, itu kemudian karena dia harus kasih setoran, si mitra investor ini kasih setoran, maka yang terjadi adalah dia neken SPBG, dia entah gimana caranya kualitas makanannya dikurangi karena dia harus menganggarkan untuk setoran potongan tadi. Bisa dipahami di sini ya. Ini yang sekarang diperiksa oleh kejaksaan ya. Bahwa sebetulnya konsep awalnya dulu saya ikut rapat itu adalah mitra yang mau invest itu sebelum dia bangun dia bikin yayasan di approve baru pakai uang sendiri, yayasan ya punyanya atau yayasan ya kemudian itu adalah mitra, bukan kemudian yayasan sendiri mitra sendiri. Kenapa yayasan sendiri dan mitra sendiri? Karena mitra yang punya uang tidak bisa approve titik, sementara yayasan yang punya afiliasi sama orang dalam di approve tidak punya uang. Nah ini kita sedang sisir, sedang kita bereskan ya. Jadi kita lagi sedang membuat, ini sedang kita kaji, sedang kita sisir, dan kita ingin membuat satu skema yang paling adil. Di sini yang paling ibaratnya paling berkorban karena dia berinvestasi adalah mitra. Nah itu mitra karena dia ngeluarin biaya dia sendiri, dia bangun dapur. Sementara ada yayasan-yayasan tertentu yang dia nggak keringat, hanya modal kenal sama orang dalam, kemudian dia melakukan potongan-potongan. Ini yang kita mau bereskan semua. Termasuk, mohon maaf, ini semua akan jadi acuan 16.000 sekian ini. Dan akan kita sisir semua. Untuk memastikan bahwa tidak boleh ada potongan-potongan tambahan lagi supaya menu yang tersedia untuk anak-anak kita, untuk ibu-ibu hamil dan menyusui ini, menunya kemudian benar, baik, sesuai, bagus, bergizi. Bukan kemudian karena ada setoran kemudian dikurangi gitu ya. Saya sampaikan bahwa mitra atau investor itu adalah sahabat dia yang memang membersamai BGN menjalankan program ini. Dia invest pakai uang dia. Tadi disampaikan ada yang berhutang dan lain-lain. Dia yang keringat. Jangan sampai kemudian ada pemain-pemain gelandang ini yang tidak keringat, ini kemudian memanfaatkan kedekatan, akses dan lain-lain untuk mengambil keuntungan, yang keuntungan itu merugikan kepentingan negara karena menu yang disampaikan kepada anak-anak kita itu kemudian menunya menurun kualitasnya dan menurun kandungan gizinya, dan Anda bisa lihat ini semua jadi kekacauan kemana-mana. Yang berikutnya saya ingin komentari, dapur yang suspend itu bukan hanya salah mitra seorang atau salah mitra satu pihak, tapi juga ada kelalaian kepala SPBG, kepala dapur, maka sanksi juga akan diberikan kepada kepala SPBG atau SPPI yang ada di situ dengan maksimal ancaman pemecatan, dan kalau ada mens rea kejahatan di situ kita akan laporkan pihak berwajib untuk ditindak secara pidana. Itu ketegasan dari kami. Kecurangan belum berhenti di situ. Kalian tahu minyak kita? Minyak goreng subsidi yang harusnya buat rakyat kecil? BGN menemukan ada dapur yang masak pakai bahan subsidi ini. Padahal anggarannya sudah dipatok untuk bahan komersial standar. BGN langsung kirim surat edaran. Selisih harga dari penggunaan minyak subsidi itu wajib dikembalikan ke kas negara. Lalu gimana soal beras? Banyak yang tanya, apakah program ini bakal ngerusak harga beras petani lokal? Jawabannya, tidak. BGN bekerja sama dengan Bulog, tapi bukan untuk mengambil beras subsidi, melainkan beras premium. Biar lebih jelas, dengerin penjelasan strategis ini. Saya jawab, usulan dari Dirut Bulog itu bukan beras SPHP, bukan beras stabilisasi harga pasokan pangan, bukan. Yang beras medium SPHP bukan, tapi yang menjadi usulan beras Bulog adalah beras premiumnya Bulog. Nah, tentu saja kami ini, Bulog ini kan adalah lembaga negara. Bulog ini kan tujuannya adalah, sekali lagi karena kami sebelumnya penugasannya di bidang pertanian sebagai Wakil Menteri Pertanian, Bulog ini kan punya dua tugas atau dua hal yang penting menjadi peran dia, adalah stabilisator harga di suatu tempat dan juga menjaga stok di semua tempat. Jadi mesti stoknya ada dan harganya sesuai. Maka usulan dari Bulog tadi kami memandang positif, terkhusus untuk daerah-daerah yang memang misalnya jangkauan atau persebaran atau stok berasnya memang dirasa minim. Jangan sampai kemudian ada dapur, ada SPPG, ada kegiatan MBG di situ mengambil
katakanlah beras lokal ya atau beras yang beredar di situ kemudian menjadi gejolak kenaikan harga di kabupaten atau wilayah itu. Maka kami menyambut baik usulan dari Dirut Bulog yang kami ingin menempatkan Bulog ini sebagai buffer. Jadi manakala itu tadi, kan ini kan lembaga negara, memang tugasnya adalah bagaimana supaya harga berasnya terjangkau di harga yang memang ditentukan oleh pemerintah, harga eceran tertinggi, dan juga stoknya juga kita perhatikan. Ya. Jadi kami ingin memastikan bahwa memang MBG ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga bisa memutar atau mendorong ekonomi lokal. Jadi kami memastikan BGN untuk mengambil bahan-bahan di lokal, itu prioritas. Manakala nanti di kemudian hari misalnya kemudian ada kekurangan beras, nah baru sebagai buffer kami ingin melibatkan Bulog supaya tidak kemudian terjadi gejolak harga dan kelangkaan stok di wilayah tertentu, gitu kira-kira. Jadi clear ya, prioritas utama adalah beli dari petani lokal dan UMKM di desa tersebut, biar ekonominya berputar. Bulog cuma jadi buffer atau cadangan kalau di daerah itu stok beras lokalnya lagi kurang atau harganya lagi gila-gilaan. Ini strategi cerdas, biar inflasi tetap terjaga. Terakhir, BGN ini program nasional, bukan cuma buat anak-anak di Pulau Jawa. Masdar menegaskan fokus utama sekarang lagi digeser ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta zona merah stunting seperti Papua, NTT, dan Sulawesi. Tapi tantangannya nggak main-main. Gimana mau ngirim bahan makanan kalau jembatannya aja nggak ada? Disinilah bukti kalau program ini dikerjakan lintas sektoral secara serius. Gara-gara program makan bergizi, infrastruktur desa yang terisolasi ikut dibangun oleh Satgas Jembatan TNI Polisi. Ini efek domino ekonomi yang luar biasa. Di akhir preskon kemarin, Masdar mengingatkan bahwa BGN ini diawasi ketat. Ada komitmen internal untuk evaluasi day by day. Siapa yang berani main-main langsung berhadapan dengan hukum. Dari paparan kemarin ini, satu hal yang pasti, pemerintahan nggak lagi main-main soal transparansi. 311 miliar diselamatkan, yayasan parasit disingkirkan, dan oknum korup siap dipenjarakan. Kita sebagai publik wajib banget terus mengawal program makan bergizi gratis ini. Gimana menurut kalian ketegasan BGN di bawah komando Masdar ini? Udah cukup berani atau masih ada yang harus dievaluasi? Coba drop analisis tajam kalian.